comprometo, tá? Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini admin menceritain film yang berjudul Airplane Mode. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang sukses menjadi selebgram dengan follower mencapai 5,2 juta orang. Karena pekerjaannya berhubungan dengan sosmed, wanita ini nggak bisa lepas dari ponselnya sampai sering mengalami kecelakaan waktu menyetir mobil. Orang tuanya pun akhirnya mengirim wanita itu ke rumah kakeknya di sebuah desa dan nggak boleh memakai ponselnya selama 1 bulan. Nah, kira-kira gimanakah kelanjutan dari kisah selebgram wanita ini? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini diawali dari seorang gadis cantik yang bernama Anna. Dan di umurnya yang masih muda, dia berhasil menjadi seorang selebgram atau influencer yang sangat terkenal. Memiliki 5,2 juta follower pada akun media sosialnya, kini Anna dikontrak oleh perusahaan busana yang bernama True Fashion. Di perusahaan itu, Anna juga diceritakan berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Gil, yang kebetulan hari ini hubungan mereka tepat berjalan selama 1 bulan. Sebagai orang yang sangat aktif di dunia medsos, kegiatan Anna nggak pernah jauh dari ponselnya. Kedua orang tuanya pun sampai menganggap Anna udah kecanduan pada sosial media yang bahkan membuatnya lupa untuk sarapan. Vamos fazer uma planilha e um PowerPoint da relação também? Ô filha, não, vai. Sebelum berangkat ke kantor True Fashion, sang ayah yang bernama Inacio sempat mengingatkan putrinya agar nggak menyetir sambil melihat HP. Namun di perjalanan dia mendapat video call dari bosnya sampai terlibat kecelakaan. Dan hebatnya lagi, si Anna ini sempat-sempatnya dong posting kejadian itu yang mendapat banyak like dari followernya. Sementara itu di perusahaan True Fashion, kita diperkenalkan dengan pemiliknya bernama Carola dan asistennya yang bernama Faust. Rencananya hari ini Carola ingin mengadakan sebuah rapat, termasuk dengan Anna yang datang terlambat akibat kecelakaan. Walaupun Anna dikenal sebagai si tukang terlambat, dia bisa mempopulerkan sebuah busana atau aksesoris hanya dengan 1 postingan aja. Oleh karena itu, Carola tetap memakainya sebagai selebgram utama yang akan dipasangkan dengan Gil untuk mengadakan acara fashion di perusahaan mereka. Beberapa waktu kemudian, Anna akhirnya tiba di kantor tanpa perasaan bersalah dan sempat berfoto dengan beberapa karyawan yang menjadi followernya. Bahkan ketika dia bertemu dengan Gil, Carola menyuruh Faust untuk memposting kemesraan mereka berdua di akun sosmed milik perusahaan. Lalu ketika mereka mulai rapat, Carola memberikan katalog busana pada Anna yang mengetahui kalau rancangan itu mirip dengan hasil karya orang lain. Namun Carola beralasan kalau rancangan itu hanyalah sebuah referensi dan gak ada satupun busana di dunia ini yang dibuat tanpa menjiplak. Demi kepentingan acara fashion show di perusahaan, Carola kemudian meminta pada Anna dan Gil agar mulai tinggal bersama di sebuah apartemen. Hal itu bertujuan untuk menjaga hubungan dan chemistry mereka agar tetap terjaga sebagai pasangan. Supaya rencana Carola ini bisa berjalan dengan baik, Anna dan Gil akan dinner di sebuah restoran dan memberitahu fans mereka lewat sosial media. Namun Anna meminta waktu dalam memikirkan rencana itu karena dia ragu kalau orang tuanya akan memberikan izin untuk tinggal bersama Gil. Sepulangnya dari kantor, Anna mendapat video call dari temannya bernama Mara dan kembali menabrak mobil orang yang ada di belakangnya. Setelah urusannya selesai, Anna langsung menemui Mara yang bekerja sebagai influencer bagi sebuah gym. Usut punya usut, ternyata si Mara ini diterima untuk bekerja di gym itu karena dia berteman dekat dengan Anna. Jadi sebisa mungkin Mara harus memposting foto dirinya dengan Anna di waktu mereka berolahraga bersama.
Oke, adegan kemudian beralih ke rumah Anna, di mana kedua orang tuanya mendapat surat dari Departemen Perhubungan tentang kecelakaan yang dialami putri mereka. Lalu setibanya Anna di rumah, Inacio dan Laura ingin membicarakan masalah ini, tapi Anna malah sibuk menyiapkan baju yang akan dia pakai untuk acara dinner. Merasa ucapannya nggak digubris, Laura kemudian memberitahu kalau Anna mendapat surat peringatan karena dia terlibat kecelakaan sebanyak 8 kali dalam sebulan. Mereka pun melarang Anna untuk menyetir sambil memakai ponsel, tapi Anna semakin nggak peduli dan malah balik marah kepada kedua orang tuanya. Singkat cerita, saat Anna sampai di sebuah restoran, Gil langsung mengajaknya untuk live di sosmed mereka masing-masing. Di restoran itu juga udah ada Faust yang merekam kebersamaan mereka. Ketika Anna memberikan pengumuman pada followernya, Gil tiba-tiba memotong pembicaraan itu dan mengatakan kalau dia ingin minta putus. Sebenarnya, Gil sengaja memutuskan hubungan itu sesuai arahan dari Carola dan menyudutkan Anna seolah-olah Anna mau berpacaran dengannya hanya demi bisnis. Gara-gara pengumuman tersebut, rencana Carola bisa berjalan dengan lancar dalam membuat sandiwara cinta untuk menambah follower Gil dalam waktu singkat. Di perjalanan pulang, Anna mendapat telepon dari Carola yang ingin mengkonfirmasi sandiwara barusan, tapi sebelum itu Anna tiba-tiba mengalami kecelakaan. Lalu ketika berada di rumah sakit, Laura menyewa seorang pria untuk berpura-pura menjadi jaksa penuntut umum. Dari kecelakaan kemarin, orang tuanya ingin memberi hukuman untuk melarang Anna menyetir dan memakai ponselnya selama 1 bulan. Agar sandiwara mereka terlihat meyakinkan, jaksa itu juga mengatakan kalau Anna adalah pasien kecanduan HP yang harus mengikuti proses rehab. Laura dan jaksa itu pun lalu keluar dari ruangan dan membicarakan tempat terbaik bagi Anna untuk menjalani hukuman. Di waktu yang bersamaan, Carola dan Faust datang ke rumah sakit untuk menjenguk Anna. Tapi Laura melarang siapapun untuk menjenguk putrinya dan langsung mengusir mereka berdua dari rumah sakit. Setelah sepakat dengan jaksa palsu barusan, Laura akhirnya memberitahu Anna kalau dia akan menjalani rehab di rumah kakeknya yang terletak di pedesaan. Tentu aja keputusan itu membuat Anna bersedih dan takut kalau dia akan kehilangan pekerjaan, teman-teman, dan bahkan followernya. Sementara itu di tempat lain, Carola sedang merencanakan sandiwara baru agar True Fashion terus mendapat sorotan dari para netizen. Di tahap lanjutan ini, Carola lalu meminta pada Gil agar berpura-pura menderita dan kesepian pasca putus hubungan dengan Anna. Di tengah-tengah sandiwara itu, ternyata Carola udah menyiapkan cinta baru bagi Gil, yaitu Mara, sahabat dari Anna. Dan karena si Mara ini juga pengen jadi selebgram terkenal, tentu aja dia setuju pada usulan itu tanpa memikirkan perasaan Anna ketika mengetahuinya. Oke, adegan kemudian beralih ke Anna yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah kakeknya yang berada sangat jauh dari kawasan perkotaan. Anna pun sempat mengambil ponsel orang di sebelah secara diam-diam, dan ketika hampir ketahuan dia langsung berpura-pura kalau ponsel orang itu telah terjatuh. Singkat cerita, ketika sampai di terminal tujuan, Anna yang baru aja turun dari bis ingin meminjam ponsel dari seorang anak untuk mencari lokasi rumah kakeknya lewat Google Map. Tentu aja bocah itu nggak mau meminjamkan ponsel bagi orang asing, yang malah membuat Anna emosi sampai ingin merebutnya. Karena si anak ini menimbulkan keributan, kemudian datang kakak dari bocah itu yang bernama Joe untuk memisahkan mereka. Kebetulan, Joe dan para saudarinya itu mengenal kakek Anna dari alamat yang dia tunjukkan, sehingga mereka pun akhirnya mau mengantarnya ke sana.
Sesampainya di tempat tujuan, Anna yang nyelonong masuk ke dalam rumah tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan kakeknya yang bernama Germano. Ceritanya, Germano ini udah mengetahui tujuan kedatangan Anna yang lagi menjalani hukuman karena udah sering menyebabkan kecelakaan. Acho que esse é o momento em que o avô se lembra que não. Te mostrar a casa. Lalu ketika berada di dalam rumah, Germano menunjukkan kamar Anna dan melarangnya untuk masuk ke sebuah ruangan tanpa alasan yang jelas. Anna pun bingung karena kakeknya nggak punya tisu toilet dan bertanya letak toko terdekat dari rumah itu untuk pergi membelinya. Posso pegar sua picape? Setelah berjalan cukup jauh, Anna akhirnya sampai di sebuah toko kecil yang udah nggak ada penjualnya. Ternyata pintu di toko itu dalam kondisi nggak terkunci, dan Anna yang udah mengambil tisu toilet tiba-tiba mendengar suara getaran ponsel dari atas rak. Mumpung ponsel itu letaknya nggak begitu jauh, Anna mencoba untuk mengambilnya, tapi dia malah terjatuh sampai mengganggu pemilik toko yang nggak lain adalah keluarga dari Joe. Anna pun mengaku kalau dia datang untuk membeli tisu toilet, dan akhirnya sang ibu yang bernama Antonia meminta Joe untuk mengantar Anna pulang ke rumah kakeknya. Não, só esse aqui tá bom. Quanto que é? Obrigado, mãe. Obrigada. Keesokan paginya, Anna merasa sangat kesal karena udah dibangunkan dengan suara alarm yang sengaja diatur oleh kakeknya. Setelah itu, Anna ingin kembali ke kamar untuk melanjutkan tidurnya, tapi sang kakek menyuruhnya agar segera sarapan. Come. Jika Anna menolak untuk belajar hidup disiplin, maka Germano akan mengembalikannya ke kota sehingga dia harus menjalani proses rehab di tempat lain. Anna pun akhirnya terpaksa mengikuti perintah sang kakek yang juga memintanya untuk membantu pekerjaan di bengkel. Vê se não der. Akhirnya sejak hari itu, Anna mulai membantu pekerjaan kakeknya untuk memperbaiki mobil balap yang akan digunakan pada sebuah acara festival. Anna juga belajar menghafal berbagai peralatan bengkel, dan tepat di hari itu dia mengalami satu musibah di mana kakinya nggak sengaja ketiban kunci ban mobil. Assim mesmo. Tapi gara-gara kejadian itu, hubungan Anna dan kakeknya perlahan-lahan menjadi semakin akrab. Germano pun mulai menunjukkan perhatian kepada cucu satu-satunya yang belum pernah ia temui sejak berselisih paham dengan ayah Anna atau si Inacio. Lalu di hari berikutnya, Anna mulai ikut berinteraksi dengan mengerjakan sesuatu yang berat untuk membantu pekerjaan kakeknya. Bahkan Anna mencoba untuk belajar membuka baut penutup oli, sampai-sampai oli tersebut tumpah mengenai wajahnya. Ó, pega aqui. Setelah pekerjaan itu selesai, Germano lalu mengajak Anna untuk berbelanja ke toko keluarga Joe. Di sisi lain, Joe yang juga lagi memperbaiki mobil balap dengan saudarinya yang bernama Rebecca, malah khawatir pada keadaan Anna yang nggak biasa hidup di pedesaan. Deve ser estranho, né? Mudar pra lugar novo. Kemudian saat Anna tiba di toko, Joe langsung menghampirinya dan terlihat sekali kalau dia menyukai Anna. Di sana, Anna lagi-lagi ingin meminjam ponsel dari adik Joe yang bernama Julia, tapi ternyata mereka udah mengetahui kalau Anna sedang dihukum. O juiz só te mandou pra cá pra você não matar ninguém com seu carro, sua patricinha. Mengetahui Anna adalah seorang selebgram, Julia tiba-tiba memperlihatkan berita tentang Gil dan Mara yang membuat Anna marah sampai menimbulkan pertengkaran. Dari kejadian itulah, Anna akhirnya mengetahui kalau Germano udah menyebar berita tentang hukumannya kepada orang lain. Tá? Vem, não ia roubar nada da loja. Que isso? Não sou de fazer essas coisas. Untuk menghibur cucunya yang lagi bersedih, Germano kemudian mengajak Anna untuk berkunjung ke tempat kesukaan neneknya waktu masih hidup. A mesma pessoa que achava que aqui era a vista mais linda.
Dan begitu mereka sampai di rumah, Germano akhirnya menunjukkan ruangan yang nggak boleh dimasuki Anna, yaitu ruang kerja milik neneknya. Você se parece muito com ela. Anna yang sangat tertarik dalam bidang fashion, kemudian meminta izin untuk memakai peralatan sang nenek dan membuat rancangan busananya sendiri. Keesokan paginya, Joe datang ke rumah untuk meminta maaf atas kejadian kemarin dan membawakan Anna brownies buatan keluarga mereka yang belum sempat ia cicipi. Setelah selesai sarapan, Joe dan Anna kemudian membantu pekerjaan Germano di bengkel sambil bermain colek-colek manja. Di malam harinya, Anna tampak sibuk dalam membuat beberapa aksesoris yang rencananya akan dia berikan kepada Joe dan kedua saudarinya. Setelah semuanya selesai, Anna yang kebetulan datang ke toko keluarga Joe, lalu memberikan sarung tangan kepada Rebecca dan sebuah topi bagi Julia sebagai permintaan maaf. Anna pun akhirnya memberikan hadiah terakhir kepada Joe yang membuat hubungan mereka menjadi lebih dekat. Eu vou morrer de tédio. Lalu sesampainya mereka di rumah, Anna langsung bertanya kepada Germano apa yang menjadi pemicu pertengkarannya dengan Inacio. Ternyata sejak ibunya si Inacio ini meninggal, dia selalu menyalahkan Germano yang dia kira nggak mau membujuk istrinya untuk berobat ke kota dengan perawatan yang lebih modern. Setelah mendengar cerita tersebut, Anna kemudian memperlihatkan rancangan busana yang udah dia buat yang berdasarkan kisah cinta kakek dan neneknya. Anna pun memberikan nama pada semua rancangan busananya yang dia ambil dari gabungan namanya dan neneknya, yaitu Merida dan Anna menjadi Meridiana. Dormindo no mato, enfrentando todos Meridiana. Keesokan paginya saat Anna membantu pekerjaan kakeknya, Joe datang ke rumah untuk membawakan suku cadang mobil yang dibutuhkan oleh Germano. Chave de boca essa. Valeu. Toca aqui. Dan ketika mereka makan bersama, Joe ingin mengajak Anna untuk pergi ke pasar malam yang diadakan beberapa hari sebelum festival mobil balap. Vocês vão pra festa? Demais. Mas eu Singkat cerita, ketika mereka tiba di tempat tujuan, pasar malam itu banyak didatangi oleh warga, termasuk wali kota yang ikut meramaikan acara lelang makanan. Joe dan Anna pun terlihat asik bermain lempar bola dan berhasil memenangkan hadiah berupa sebuah boneka. Setelah mereka selesai bermain, Joe kemudian bercerita kepada Anna kalau dia mendapat beasiswa penuh dari salah satu sekolah memasak di kota Sao Paulo. Sebenarnya Joe bercita-cita menjadi seorang koki, tapi dia terpaksa menolak beasiswa itu dengan alasan gak tega meninggalkan ibu dan kedua saudarinya di desa ini. Posso deixar minhas irmãs e minha mãe aqui? Tá bom, João. Sejak hubungan mereka berdua udah sangat dekat, Anna akhirnya memberanikan diri untuk mencium Joe, dan kemesraan mereka itu direkam oleh Julia dan temannya yang bernama Clara. Ceritanya, Clara ini merupakan salah satu follower Anna, dan dia memberitahu berita tentang percintaan Gil dan Mara yang tiba-tiba membuat Anna panik. Ah, teu namorado já tá com outra já. Safado. Deixa meu celular. Demi memastikan berita tersebut, Anna yang takut kehilangan pekerjaannya kemudian nekat mencuri HP milik wali kota beserta kunci mobil Joe. Dan sebelum Anna sempat ingin kabur ke kota, Rebecca dan Joe berhasil menghalangi usahanya tersebut. Sesampainya mereka di rumah, Joe mencoba untuk menenangkan Anna yang hampir aja masuk penjara akibat mencuri ponsel milik wali kota. Untungnya Germano kenal dengan si wali kota sehingga dia bisa meminta maaf secara langsung dan memohon agar cucunya itu nggak ditahan. Tá dando certo, mas a gente não pode continuar mentindo. Pada tengah malam, Anna yang terbangun tiba-tiba melihat sebuah kotak yang berisi surat wasiat dari sang nenek yang ditujukan bagi ayahnya. Anna lalu mengirim surat itu kepada Inacio, yang dimana surat itu berisi permintaan maaf karena sang nenek lah yang udah mengambil keputusan sepihak kalau dia nggak mau berobat ke kota. Foi fácil. E com você também não.
Encantei-me por culturas do mundo todo. Sementara itu di tempat lain, Julia sedang asik memposting kemesraan Joe dan Anna yang dia rekam di pasar malam. Ternyata postingan itu viral karena sosok Anna yang masih terkenal, sehingga Carola yang melihatnya langsung meminta Faust untuk mencari keberadaannya. Não consegue. Ok, Carol. Vai, Fausto. Keesokan harinya, Inacio dan Laura akhirnya datang ke desa untuk mengembalikan ponsel Anna sekaligus meminta maaf atas kesalahpahaman dengan Germano. Dan mumpung mereka udah berbaikan, Anna lalu memberikan ayahnya seragam untuk mengikuti festival balapan bersama sang kakek. Ketika Joe dan keluarganya datang untuk silaturahmi, tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan kemunculan Kalora dan Faust yang datang mencari Anna. Ternyata si Kalora ini nggak tahu kalau Anna lagi dihukum oleh kedua orang tuanya dan menuduhnya telah memakai busana merek lain demi bisnis. Pedir pra tirar? Não tem como pagar. Karena Carola udah salah paham, Anna kemudian menunjukkan kalau busana yang ia pakai sebenarnya adalah rancangannya sendiri. Dan mumpung Anna masih terkenal, Carola ingin memintanya untuk kembali ke True Fashion, tapi Anna menolak dengan alasan kalau sementara ini dia ingin tinggal di desa. Carola, a verdade é que eu não estava feliz na True. Merasa nggak terima tawarannya ditolak, Carola lalu menyuruh Faust untuk berpura-pura buang air kecil ke toilet. Dan begitu mereka keluar, ternyata Carola langsung memotret rancangan busana Anna untuk menjiplak semua idenya. Singkat cerita, ketika mereka berada di tempat festival, Anna yang lagi selfie dengan Joe tiba-tiba merasa terkejut melihat foto iklan yang terpampang di belakang mereka. Anna pun akhirnya menyadari kalau jaksa yang datang waktu dia di rumah sakit adalah aktor sewaan dari orang tuanya. Mengetahui fakta tersebut, Anna menjadi sangat kecewa pada orang tuanya yang udah tega berbohong demi memberinya hukuman. Bahkan, Anna juga ikut marah kepada Joe yang mengetahui masalah ini, dan akibat rasa kecewa yang begitu dalam, Anna akhirnya memutuskan untuk pergi. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan pada Anna yang kini tinggal sendirian di sebuah apartemen. Anna juga memulai karirnya yang baru, yaitu menjadi influencer busana bagi Dogi yang udah menaikkan kontrak selama 2 tahun. Di saat Anna sedang bekerja, Joe dan kedua orang tuanya sering mengirimnya pesan permintaan maaf lewat rekaman video. Suatu ketika, Joe yang udah bekerja di kota nggak sengaja melihat rancangan busana Anna di True Fashion dan langsung memberitahu hal itu kepada Anna. Setelah mengetahui rencana licik dari Carola, Joe kemudian mengumpulkan orang tua Anna dan kakeknya untuk membantu Anna dalam memperjuangkan hasil karyanya. Mereka semua lalu menyelinap ke acara fashion show di True Fashion, dan si Germano bertugas untuk menyamar sebagai editor mode dari Italia. Anna yang berhasil masuk ke kantor Carola akhirnya menemukan bukti penting kalau Carola telah menjiplak semua idenya untuk acara fashion show. Dan di waktu Carola melenyapkan semua bukti, Laura udah siap di posisinya untuk merekam pengakuan Carola yang mencuri ide Anna waktu berkunjung ke rumah Germano. Setelah urusannya dengan Anna udah selesai, perhatian Carola kemudian dialihkan oleh Germano yang berpura-pura memuji acara tersebut. Lalu begitu acara fashion show itu dimulai, Inacio masuk ke ruang editor untuk memberikan video yang baru aja direkam oleh Laura. Karena mereka berhasil memperlihatkan kejahatan Carola, para tamu undangan jadi mencemooh True Fashion yang menjiplak ide orang lain. Dan setelah permasalahan itu selesai, Joe akhirnya meminta maaf kepada Anna sekaligus mengakui kalau dia udah jatuh cinta kepadanya.
Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang juga berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.